Baik, kita mulai saja pembelajaran kita mengingat ini hari Jumat, waktu kita juga terbatas, jadi kita agak maju sehingga nanti kita selesainya jam 11 ya, jam 11 berapa? 45, 11.15 ya. Oke, ya. Ya mungkin Nefri mau persiapan sholat Jumat kan Nefri ya? Ya mau bentang-bentang sejadah gitu, mau pukul beduk gitu. Pakai beduk dari sana tempat Nefri? Masih Pak, masih pakai Pak. Masih ya? Ah, oke, oke. Bisa kok mukul beduk, Nefri? Kebetulan nggak bisa nih Pak. Oh, udah bisa ya. Oh, belajar kau mukul beduk ya. Ya, oke. Baik. Oke, kita akan melanjutkan kegiatan kita di pembelajaran sinkronus ketiga ini, di mana di sinkronus ketiga ini agenda kita itu cuma satu, yaitu paparan tugas individu. Ya, yang saya minta itu nanti paparan tugas hari ke-8 tentang analisis, ya tentang isu yang diangkat. Jadi kita ada 10, eh, nanti 10-nya maju semua. Kalau misalnya 5 menit saja 50 menit, tapi biasanya lebih dari 5 menit ya. Ya. Nanti sistem kita maju, kemudian setelah maju nanti memberikan tanggapan. Kalian yang tidak maju untuk memaparkan itu memberikan tanggapan. Nanti terakhir ada feedback dari saya selaku tutor ya. Oke. Baik, sudah siap? Oke, kita mulai. Silakan siapa yang mau maju duluan? Atau kita kasih kesempatan dengan Nepri ya, sebagai ketua kelompok ya. Iya, betul ya. Iya. Ya, Nepri sebagai satu-satunya pejantan di kelompok ini ya. Iya. Yang lain betina gala. Kalau bahasa Palembangnya Tinogalo. Ah, Tinagala. Iya. Oke, silakan Nepri. Yang Baik lain Pak. silakan dibuka ya, dibuka tugasnya itu. Jadi tinggal begitu kalian tinggal klik gitu. Nggak cari-cari lagi. Silakan Nepri. Baik Pak, sebentar Bentar saya ya. izin share screen. Izin Pak, untuk share screen-nya apa sudah terlihat? Sudah kelihatan. Langsung saja, langsung saja deh. Baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Alam Syahril selaku tutor pada hari ini sudah memberikan kesempatan pada kami untuk mempresentasikan hasil dari identifikasi dan deskripsi isu di latihan dasar agenda ketiga hari ini. Langsung saja Ya, silakan. pendahuluannya. Aparatur sipil negara mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Semuanya itu dalam rangka menciptakan tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. ASN sendiri berfungsi sebagai pelaksana kebijakan serta pelayanan publik dengan nilai-nilai dasar berakhlak serta memerlukan pemahaman mendalam mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk manajemen ASN sendiri adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari politik korupsi, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras, dan dengan perkembangan zaman. Sedangkan Smart ASN sendiri adalah konsep pegawai aparatur sipil negara yang memiliki profil berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global,
menguasai IT dan berbahasa asing, berjiwa melayani, berjiwa wirausaha, serta memiliki jaringan luas atau networking. Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi berkelas dunia melalui transformasi digital dan peningkatan kompetensi untuk pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, adaptif terhadap perubahan. Ini adalah isu yang saya angkat di tempat saya bekerja. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan manajemen ASN dan juga smart ASN. Untuk di manajemen ASN sendiri, yang pertama yaitu eh, tentang penyusunan regulasi internal. Perlu diketahui oleh kakak-kakak sekalian dan Bapak Mentor bahwa di Rumah Sakit Umum Semedo Laut ini untuk instalasi radiologinya masih dalam proses perizinan beroperasional. Jadi masih belum beroperasi. Yang pertama yaitu penyusunan regulasi internal. Isu aktualnya adalah belum tersusunnya standar operasional prosedur pelayanan radiologi. Untuk kondisi saat ini, SOP pemeriksaan, SOP keselamatan radiasi dan juga alur pelayanan itu belum ditetapkan, belum dibuat gitu. Kemudian kondisi yang diharapkan standar operasional prosedur sesuai standar perundang-undangan atau Kemenkes dan siap untuk diterapkan. Kemudian dampaknya berdampak ke risiko ketidaksesuaian standar dan keselamatan kerja. Pihak yang terdampak yaitu eh, pekerja radiasi atau radiografer, kemudian pasien tentunya. Kemudian untuk keterikatannya dengan agenda 3 yaitu Masuk itu mah pagar tuh magik berisik. keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu ke manajemen ASN tentang kepatuhan regulasi dan tata kelola. Kemudian yang kedua, pengelolaan SDM radiologi. Untuk isu aktualnya yaitu penempatan dan pembagian tugas sumber daya manusia belum sesuai kualifikasi dan kompetensinya. Maksudnya di sini kami di RSUD Sumber Laut itu sudah ada beberapa tenaga radiologi, namun untuk penempatannya belum di bagian radiologi dengan alasan eh, bagian radiologinya belum beroperasional. Kondisi saat ini ASN radiologi sudah tersedia namun masih ditempatkan di unit lain yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Kemudian kondisi yang diharapkan pembagian tugas sesuai kompetensi dan beban kerja. Dampaknya itu inefisiensi kerja dan potensi konflik peran. Kemudian pihak terdampaknya tentu saja petugas radiologi dan pimpinan unit. Keterkaitannya itu di manajemen ASN yaitu manajemen SDM aparatur. Kemudian yang ketiga yaitu terkait pengelolaan aset dan pemeliharaan alat. Isu aktualnya yaitu risiko idle equipment atau peralatan mangkrak meskipun alat sudah dikalibrasi. Kondisi saat ini alat radiologi tidak digunakan dalam waktu lama setelah kalibrasi. Kemudian kondisi yang diharapkan alat digunakan sesuai jadwal dan dilakukan pemeliharaan berkala. Dampaknya tentu saja penurunan umur alat dan potensi kerusakan. Kemudian untuk pihak terdampak itu instansi teknisi dan juga manajemen. Keterkaitannya itu di manajemen ASN pengelolaan aset negara. Kemudian yang keempat yaitu pengelolaan data dan laporan. Isu aktualnya adalah pencatatan data radiologi belum berbasis digital. Kemudian kondisi saat ini data masih disiapkan manual karena layanan belum berjalan. Kondisi yang diharapkan pengelolaan data berbasis sistem elektronik, dampaknya risiko kehilangan data dan keterlambatan laporan, pihak terdampak manajemen dan instansi, kemudian keterkaitannya dengan Smart ASN yaitu data di driven discussion. Kemudian yang kelima yaitu digitalisasi pelayanan. Isu aktualnya adalah belum terintegrasinya sistem informasi radiologi. Di radiologi sendiri itu biasanya kalau sudah beroperasional ada sistem digital yaitu PACS. Itu tempat pengarsipan data radiologi, tapi nanti terhubung ke SIM RS. Kondisi saat ini, data pasien masih direncanakan dicatat secara manual karena sistem itu belum terhubung ke alat. Kemudian kondisi yang diharapkan, pelayanan radiologi berbasis paperless dan filmless sejak hari pertama beroperasi.
Dampaknya pelayanan menjadi lambat, pemborosan biaya film dan risiko data hilang. Pihak terdampak, pasien, dokter pengirim, dan manajemen rumah sakit. Kemudian untuk keterkaitannya itu terkait ke Smart ASN, yaitu tentang digital skill dan digital kultur dalam efisiensi layanan. Kemudian yang keenam yaitu komunikasi internal. Isu aktualnya ya adalah pemanfaatan platform digital untuk koordinasi tim belum terstruktur. Eh, Kondisi saat ini komunikasi koordinasi proporsional masih tercampur dengan urusan pribadi. Kondisi yang diharapkan penggunaan platform koordinasi kerja profesional yang terintegritas dan terdokumentasi. Dampaknya informasi penting terkait persiapan operasional sering terlewat atau tidak terbaca. Pihak terdampak yaitu internal unit radiologi, keterkaitannya dengan Smart ASN yaitu digital kultur. Kemudian analisis dampak dampak isu jika tidak diselesaikan. Eh, Apabila isu-isu tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka menghambat peningkatan kualitas pelayanan publik, menurunkan efisiensi dan akuntabilitas kinerja ASN, serta berpotensi menimbulkan risiko keselamatan, pemborosan sumber daya, dan lemahnya pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, penyelesaian isu-isu tersebut menjadi langkah strategis untuk mendukung implementasi manajemen ASN dan profesional dan smart ASN yang adaptif, kompeten dan berorientasi pada pelayanan. Kesimpulannya, berdasarkan identifikasi isu pada tabel analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan layanan radiologi di rumah sakit tempat saya bekerja mencakup aspek regulasi dan SOP, pengelolaan SDM, manajemen aset dan peralatan, digitalisasi data dan layanan, serta komunikasi internal. Isu-isu tersebut menunjukkan bahwa tata kelola layanan radiologi belum sepenuhnya berjalan secara optimal, standar, dan terintegritas. Cukup sekian paparan tentang analisis isu dari saya. Apabila ada kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Jangan ditutup dulu share screen-nya, Nefri. Baik, Pak. Mm-mm. Ya, silakan ditanggapi. Slide 5, Nefri, slide 5. Oke, silakan ditanggapi. Gimana menurut kalian? Silakan. Ya, ada yang mau menanggapi ya? Mutiara mana Mutiara? Mutiara, silakan Mutiara. Menurutmu gimana Mutiara? Jawabnya. Ayo Mutiara, gimana pendapatmu? Coba kemukakan pendapat. Mutiara, silakan keluarkan suaramu. Ya, Coach. Ya, silakan. Gimana menurutmu paparan dari Nefri? Oh, ya. Menurutmu gimana?
Halo Nepri, Mutiara. Mutiara, coba ada yang bisa membaca bahasa bibirnya. Mutiara tuh ngomong apa itu? Atau Mutiara lagi baca komat kamit, baca mantra? Lagi baca ininya dok, coach isunya. Oh, kalian lagi baca mantra tadi. Maaf, Oke, gimana menurutmu? Silakan. bagian tugas sesuai kondisi akan dampak investasi dan potensi konflik berkelanjutan. Di poin kedua itu Mm-mm. izin NEF. Hmm. Ini pertanyaan atau gimana, coach? Nggak usah bertanya, kamu menanggapi gimana menurutmu? Menurut pendapatmu, nanti Nepri merasa seperti ujian nantinya. Menurut Pendapatmu saya, saja. isu-isu yang ada masih banyak terdapat em, Bakal beberapa apa? isu yang belum terselesaikan di tempat kerja Nepri Hmm. di RSUD mana nih? Kau udah berapa hari belajar satu kelompok sama Nepri? Kau masih bertanya dia di mana? Di RSUD Semen Laut, Kak. Di RSUD SDL. Semenda Darat. SDM. Betul. Ya. Ya. Karena rumah sakit SDL itu dikatakan masih baru, jadi Hmm. masih banyak eh, terdapat kekurangan. Seperti itu, Coach. Kaitannya dengan isu yang diambil oleh Nepri apa itu, Mutiara? Kaitannya apa dengan isu yang diambil Nepri? Hmm. Apa? Oke. Apakah isu-isu yang diambil oleh Nepri ini menurut Mutiara itu sudah sesuai dengan tugas Nepri sebagai radiologis terampil? Gimana menurutmu? Sudah cocok? Sudah, Coach. Ya, yang mana yang cocoknya? Coba kasih contoh. Kasih saya satu contoh. Em, yang belum tersusunnya SOP pelayanan radiologi. Mm-mm. Di mana letak keterkaitannya dengan tugas dia? Dor, kelamaan, kelamaan kami nunggu. Ya, iya. Sri Hartini sama Ketua Tido, anak nunggu lamun ya. Oke. Iya. Oke. Baik. Ya, baik. Terima kasih Mutiara. Nah, kalau kita lihat uraian tugas antara uraian tugas dan isu yang diangkat Nefri ini sudah cocok, sudah sesuai. Dilihat bahwa Nefri menjelaskan uraian tugas saya ini. Nah, isu uraian saya sebagai sebagai radiologis terampil ya. Cuma tadi saya melihatnya Nepri ada isu yang Nepri angkat itu yang mana Nepri? Yang Nepri katakan bahwa radiologis tapi masih ditempatkan di tempat lain gitu. Isu nomor berapa itu Nepri? Tadi ada cerita yang saya dengar tadi. Halo? Yang isu nomor 2, Pak, pengelolaan Isu nomor SDM. dua. Betul. Penempatan pembagian tugas SDM belum sesuai dengan
sesuai kualifikasi dengan dan kompetensinya. kompetensi. Betul. Gitu. Nomor 2 ya, Nepri ya. Betul. Oke, artinya menurut Nefri itu bisa jadi isu ya, dia seorang radiologis tapi ditempatkan di bukan di Iya, radiologi. radiologi ya. Berapa Betul. orang radiologis di sana, Nep? Kami bertiga untuk saat ini, Pak. CPNS semua? PNS 1, CPNS 1 dan P3K1. Oh, pas ya. P3K1. Oke. Dan itu ini ya, Nep ya. Dipisah-pisah tempatnya, bukan di radiologi semua ya. Bukan, Pak. Untuk saat ini di radiologi bahkan masih belum itu karena belum beroperasinya. Jadi kami itu masih ditempatkan di unit-unit lain yang kira-kira membutuhkan. Iya. Oke, dan Jadi itu nanti seperti di bisa jadi. rekam medis dan manajemen mungkin. Hmm. Itu nanti jadi ini loh, susah nanti pada saat mau aktualisasi nanti NEP. Kalau misalnya kamu ambil tentang, nah kalau NEPRI ditempatkan di mana? Saya untuk saat ini kalau SPT-nya di manajemen. Oh, di manajemen, di office ya, kalau di rumah sakit ya, apa namanya itu? Iya, benar. Oh, oh. Nah, gimana itu nanti? Jadi nanti aktualisasi kamu tentang apa? Kebetulan saya juga yang ini coach saya sebagai petugas proteksi radiasi itu Oh, tugasnya saya bertugas sebagai proteksi radiasi. Nanti saya juga pengolahan tentang hmm, perizinan juga saya yang nanti ini untuk mengurus perizinan itu saya. Kemudian nanti saya hmm, mungkin untuk isu aktualisasi yang paling itu saya ambil tentang standar operasional prosedur. Coach. hmm. Oh gitu ya. Hmm. Ya, karena gini, karena kalau misalnya kamu mengatakan bahwa mau menyusun SOP, nanti SOP itu bukan bukan wewenang kamu gitu, bukan wewenang kamu selaku staf. Ya, tugas kamu paling membantu ke atasan dalam penyusunan SOP. Itu yang atasannya siapa? Kepala seksi atau kepala bidang atau sekretaris Eh, atau ke subak? kepala seksi langsung kepala sesi. Apa seksi? Nah, itu tugas-tugas kasihnya yang mengurus itu, tugas kepala seksinya ya. Kalau kamu katakan nanti kamu mau menyusun SOP, nanti banyak rentetan SOP. Dokumen SOP itu kan banyak kan isinya kan? Betul. Ah, paling nanti gini aja, kalau memang kamu itu jangan gunakan kata SOP, jangan belum tersusunnya SOP pelayanan radiologi. Yang kamu mau ambil itu paling mungkin alurnya gitu. Itu kan ada aluran tuh. Alur pelayanan ada betul. Nah, ya, yang mungkin menurut Nepri, alur yang lama itu kayaknya tidak efisien, perlu ada perubahan nih. Nah, jadi maka isu yang diangkat itu bisa jadi alur pelayanan di unit radiologi belum dimutakhirkan. Nah, gitu ya, atau belum diperbaharuinya, belum dimutakhirkannya alur pelayanan radiologi di RSUD Lebay Ulu ya, si Semende Eh, Semende Darat Laut. Semende Darat Ulu. Nah, gitu ya. Oke, dihindari saja kata SOP, jangan SOP, Oh, karena siap. biasanya yang bermain SOP itu yang pejabat eselon 4 kasih, Kasubag gitu ya. Nah, Oh, KUPT siap, siap. gitu. Iya, ya. Oke. Tuh. Kalau memang mau Nepri ngambil yang itu. Nah, kemudian untuk kalimat-kalimatnya ya, coba dibawa lagi apa? Nomor 3, resiko idle apa itu? Resiko idle equipment. Ada equipment. Oh, peralatan mangkrak ya. Oh, oke, oke, oke. Saya kira pembangunan saja yang bisa mangkrak. Peralatan bisa mangkrak juga ya. Bisa, bisa gue setiap hari digunakan. Iya. Kan ada tuh pembangunan IKN mangkrak katanya. Iya, ada kan? Tidak berjalan. Oke. Ya, jadi resiko idle equipment itu, oh iya betul. Kok sampai belum 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 di ini ada dulu itu kenapa, Nep? Belum dimanfaatkannya itu, Nep? Eh, Gini coach, Pasiennya ada. gimana coach? Apa pasiennya nggak ada? Sebenarnya kalau untuk pasien itu ini kita belum ada perizinan untuk pengoperasian alat gitu. Karena Oh, kan sudah dia izin belum? berkaitan dengan radiasi, jadi itu ada Mm-mm. izinnya dari badan tersendiri yang mengurus tentang radiasi-radiasi itu. Oh, gitu. Harus ada izin dulu ya. Betul coach. Mm-mm. Oh, gitu. Lama nggak ngurus izin itu? Eh, Lumayan lama sih coach, soalnya Mm.
banyak persyaratan juga, terus itu tuh ada persyaratan yang memang belum terpenuhi untuk saat ini. Oh gitu. Ya sayang sekali ya, sama kayak inilah kalau mobil atau motor gitu Nep ya. Kalau lama ndak dijalankan kan beresiko itu juga kan. Bisa, bisa, betul. Mangkrak juga idle juga kan idle equipment. Kalau Iya, ini betul, betul. kan idle car mungkin. Iya. Kayak apa contoh alat-alat elektronik memang gitu kalau alat elektronik AC atau apa gitu kan kalau lama nggak digunakan. Oke, bagus itu menarik itu. Jadi gimana sih caranya kamu untuk mengatasi itu nanti kalau memang itu terpilih. Ya, kemudian itu semuanya berhubungan dengan manajemen ASN menurut menurut ini ya menurut Nefri ya. Ya, kalau kita berbicara manajemen ASN kita berbicara tentang oknumnya ya. Jadi misalnya belum tentunya SOP katanya. Misalnya diambil itu ya artinya oknum yang menyusun SOP itu belum memperbaharui. Makanya ke manajemen ASN ya. Atau resiko idle tadi kenapa? Oke. Oke, kalau bukan berhubungan dengan proses pengizinannya, proses kepada resiko alat tersebut bisa idle kalau dia tidak dimanfaatkan. Makanya dia berhubungan dengan SDM di sana. Kenapa sih SDM di sana tuh belum ada upaya supaya ini tidak idle? Gimana caranya gitu? Ya. Oke. Yang keempat apa? Tadi coba ke scroll ke bawah, scroll ke atas, ke bawah atau ke atas itu namanya tuh. Situ. Oke. Pendaftaran radiologi belum berbasis digital, pendataan data radiologi. Lah iyalah katanya radiologi belum berjalan itu Nep. Gimana mau mencatat? Ya, Mau mencatat apa gitu ya? Iya. Kemudian belum berintegrasinya sistem informasi radiologi. Nah, itu juga. Ya jelas kendalanya izin ya. Ini betul, Nepri betul. ya. Izin Iya. untuk saat ini kendala izin. Iya, jadi sebenarnya untuk data awal penyelesaian itu yang mendesak itu mengurus izin itu sebenarnya, Kak. Ya, yang paling Ya, itu izin. Kalau izin itu sudah dapat, isu-isu yang dibawanya itu tidak terjadi Betul, atau betul. bisa diminimalisir. Misalnya kamu katakan tadi apa tadi pencatatan berbasis digital, pencatatan apa? Nah, apa yang mau dicatat kalau belum belum berlan, unit radiologinya belum Beroperasi. berjalan. Iya, oke. Kemudian belum terintegrasinya sistem informasi radiologi. Nah, seperti itu kan? Ya belum diterapkan, belum dipakai sistem informasi radiologi itu karena belum berjalan kan? Belum Ya. berjalan. Kemudian pemahaman digital untuk koordinasi tim belum terstruktur, komunikasi, oke. Oke. Baik. Baik, terima kasih Nepri. Saya hanya melihat isunya saja ya. Saya melihat isunya saja dan saya rasa isu-isu yang dibuat oleh Nepri ini memang sudah sesuai dengan tugasnya sebagai radiologi. Walaupun untuk sementara lebih banyak ke pekerjaan-pekerjaan administrasi dulu ya. Sementara menunggu ya izin untuk radiologinya. Oke, untuk Nepri kita apresiasi sama-sama dengan memberikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Ya, bisa kan tepuk salut kan? Iya. Oke. Silakan yang kedua, silakan siapa? Ada yang bersedia? Sri bersedia, Pak. Oke, silakan. Geser aja tempat. Berisik gak kalian? Ada kelompok dua, silakan komentarnya terkait dengan yang sudah disampaikan. Pak, pindah tempat. Ikut naik. Sebentar. Ya, iyalah pindah lah. Tapi jangan pindah ke rumah ya, agak agak lama kalau pindah ke rumah. Iya. Pindah ke Kopken apa? Kopi kenangan. Di mana ini ada kan? Nah, sambil ngopi gitu. Depan Milio itu kan. Kopken kan depan Milio kan? Ya. Iya. Sebelahnya kakiku kan. Capek-capek ke kakiku refleksinya ya relaksasinya di kopi kenangan. Oke, silakan Sri. Langsung saja Sri ke isunya. Baiklah, izin coach dan rekan-rekan sekalian, Oke. izinkan saya mempresentasikan hasil dari tugas individu saya terkait identifikasi dan deskripsi isu. Baiklah, langsung saja.
ke slide pendahuluan. Hmm. Di sini ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan serta pelayanan publik dengan nilai dasar berakhlak serta memerlukan pemahaman mendalam mengenai manajemen ASN dan smart ASN. Tujuannya untuk memastikan lingkungan RSUD sehat, aman, dan bebas risiko penyakit. Oke. Baiklah, langsung ke analisis isu saya. Di sini ada 6 isu, 3 terkait Manajemen ASN. manajemen ASN dan 3 terkait dengan smart ASN. Yang pertama, 3 isu yang akan saya jelaskan terkait manajemen ASN. Di sini coach izin saya sebagai tenaga sanitasi lingkungan terampil atau sering disebut tenaga sanitarian di rumah sakit. Jadi isu yang saya angkat yang pertama terkait pengelolaan limbah medis B3. Isu aktualnya masih ditemukannya percampuran limbah medis dan non-medis di bangsal perawatan. Sampah domestik sering masuk ke plastik kuning limbah medis karena kurangnya edukasi terhadap petugas atau pengunjung. Nanti fotonya terlampir. Kondisi yang diharapkan pemilahan limbah dilakukan 100% sesuai jenisnya untuk efisiensi pengolahan. Dampaknya meningkatnya biaya operasional pengolahan limbah RS. Pihak terdampak RSUD, petugas kebersihan, dan pihak ketiga. Untuk keterkaitannya manajemen ASN, profesionalisme dan tanggung jawab. Untuk poin kedua, monitoring kualitas air bersih. Di sini isu aktualnya belum konsistennya pelaksanaan pemeriksaan berkala kualitas air di laboratorium. Kondisi saat ini pemeriksaan air itu terkadang terlambat dari jadwal karena kendala administratif atau biaya. Kondisi yang diharapkan pemeriksaan kualitas air secara fisik, kimia, dan biologi dilakukan tepat waktu setiap bulan. Dampaknya risiko penyebaran penyakit melalui air tidak terpantau. Pihak terdampak pasien, staf RSUD, dan masyarakat atau pengunjung. Untuk keterkaitannya manajemen ASN terkait integritas dan ketaatan pada aturan. Yang ketiga yaitu pengawasan kebersihan lingkungan RS. Isu aktualnya kurangnya kedisiplinan dalam pengisian formulir checklist kebersihan harian. Di sini kondisi saat ini checklist itu masih menggunakan manual kertas, terus sering diisi sekaligus di akhir minggu, bukan secara real time saat pembersihan. Kondisi yang diharapkan pengisian checklist dilakukan jujur dan disiplin setiap selesai melakukan pengawasan. Dampaknya standar kebersihan RSUD tidak terjaga secara konsisten. Pihak terdampak, pengunjung, pasien, dan manajemen RSUD. Untuk keterkaitan etika profesi dan kejujuran. Selanjutnya 3 poin yang keterkaitannya terhadap smart ASN. Isu pertama, pelaporan data sanitasi. Belum tersedianya database digital untuk inventaris sarana sanitasi RS. Jadi, data sarana sanitasi IPAL dan TPS B3 itu masih dicatat secara manual di buku besar atau melalui Excel, tapi pengisiannya tetap menggunakan pena. Kondisi yang diharapkan itu tersedianya database digital yang mudah diakses dan diperbarui kapan saja. Dampaknya proses pencarian data lambat saat dibutuhkan untuk akreditasi. Pihak terdampak sanitarian, tim akreditasi RSUD. Untuk keterkaitan di Smart ASN itu digital skill dan literasi digital. Di poin kedua, edukasi kesehatan lingkungan. Isu aktualnya yaitu media edukasi sanitasi bagi pengunjung itu masih sangat terbatas dan sudah usang. Kondisi saat ini edukasi hanya berupa perinan lama yang sudah mulai rusak dan kurang menarik. Kondisi yang diharapkan adanya media edukasi digital, video di ruang tunggu atau media sosial RS. Dampaknya rendahnya pemahaman pengunjung tentang menjaga kebersihan RS. Pihak terdampak pengunjung RSUD Semeru Darat Laut. Untuk keterkaitannya digital culture dan networking. Di poin terakhir yaitu koordinasi lintas unit. Belum optimalnya koordinasi digital dalam pelaporan kerusakan sarana sanitasi. Kondisi saat ini pelaporan kerusakan wastafel atau saluran air itu masih melalui lisan atau WhatsApp. Kondisi yang diharapkan pelaporan dilakukan melalui aplikasi pesan singkat terpadu yang terdokumentasi. Dampaknya kerusakan sarana
sarana sanitasi itu lama ditangani karena rantai birokrasi manual. Pihak terdampak pasien, petugas teknis, perawat. Untuk keterkaitannya Smart ASN, digital etik, dan digital kultur. Ini untuk bukti foto dari isu yang ada, Coach. Yang pertama itu adalah bisa dilihat masih ada limbah plastik yang tercampur di dalam plastik kuning yang seharusnya tidak ada di situ. Terus ini adalah bukti pengecekan laboratorium yang terakhir di Juni 2025. Kemarin terkendala di administrasi atau biaya dan laboratorium yang tidak bisa cek karena keterbatasan, tidak bisa cek limbah. Terus ini adalah bukti checklist yang masih manual dan tumpukan dokumen. Ini stiker edukasi yang sudah usang dan yang ini bukti laporan terkait kebocoran yang masih melalui via WhatsApp. Analisis dampak analisis jika tidak diselesaikan. Nah, jika isu-isu di atas tidak segera ditangani, maka akan muncul dampak berantai sebagai berikut. Yang pertama, risiko hukum dan lingkungan, di mana ketidakpatuhan pada pengelolaan limbah dan air itu dapat berujung pada sanksi lingkungan bagi RSUD dan instansi berwenang. Terus, penurunan kepercayaan publik. Jadi, masyarakat akan merasa tidak aman jika berobat di rumah sakit jika lingkungan terlihat tidak terawat atau kotor. Yang terakhir yaitu ketidakefektifan kerja. Jadi tanpa digitalisasi atau smart ASN, tenaga sanitasi akan terus terjebak dalam administrasi manual yang memakan waktu lama, sehingga tugas lapangan itu menjadi terbengkalai. Kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil identifikasi dan analisis isu di RSUD Semenda Darat Laut, saya dapat tarik kesimpulan bahwa beberapa identifikasi isu itu ditemukan 6 yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Keterkaitan materi, isu-isu yang ada menunjukkan bahwa penguatan nilai manajemen ASN itu diperlukan untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme kerja. Sementara penguatan smart ASN itu melalui literasi digital sangat krusial untuk mempercepat efisiensi birokrasi di era digital saat ini. Sekian sarannya. Untuk instansi itu diharapkan dapat mendukung digitalisasi data dengan menyediakan cloud storage dan perangkat tablet untuk meningkatkan efisiensi pengolahan informasi dan aksesibilitas pada data lingkungan. Data di lingkungan RSUD. Tenaga sanitasi meningkatkan disiplin SOP melalui inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi sehingga proses administrasi dan pelayanan publik dapat berjalan dengan lebih cepat dan efektif. Sekian rekan-rekan dan coach yang dapat saya presentasikan. Tanggapan dan sarannya ditunggu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma tadi tidak gerak-gerak ya itu ya Sri ya tayangannya Iya, ya. Coach, baru sadar. Oh itulah. Tadi teman-temannya nunggu lah tadi mana ini yang katanya evident tadi mau menunjukkan bukti foto terlampir itu ya. Oke, baik. Sebelum saya tanggapi silakan Anjeli. Anjeli, silakan Anjeli tanggapi Anjeli. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Coach, izin Sri Hartini, tanggapan untuk isunya. Untuk isunya, menurut saya sudah sesuai dengan kompetensi Sri di bagian sanitasi lingkungan. Itu aja. Bentar, Coach. Oke, coba Sri di slide itu Sri, biar kelihatan Sri.
Halo, Anjali. Terus untuk poin isu nomor ke Beberapa. ketiga itu kan kurangnya kedisiplinan dalam pengisian formulir checklist kebersihan harian. Jadi bagaimana? Oh, ini jadi pertanyaan, Coach. Iya, Nggak jadi, Coach. Udah itu aja. jadi. Kok bisa tidak jadi? Nggak Janganlah jadi. tidak jadi. Kasihanlah Sri lah ngarep-ngarep ya Sri ya. Tanggapannya untuk isu yang dia isu aktual yang diambil Sri sudah Mm-mm. sesuai dengan Mm-mm. kompetensinya. Dan terima kasih, Oke, Coach. Terima itu kasih, aja. Sri. Iya, Coach. Oke. Rahul kemana Anjali? Izin, Coach. Pronunciation-nya Angeli, Coach. Oh, bukan Anjali. Bukan bukan Angeli, tapi Angeli. Anjali, ya. Oke. Maka saya tanya Rahulnya kemana Anjali? Nggak tahu, Coach. Oke. Oke, mungkin Rahulnya lagi bersama Tina ya. Iya. Pinter nyanyi nih Anjali nih. Kuci-kuci hotahe kan. Oke. Asal katanya angel gitu ya. Ya, Iya, angel Coach. itu bidadari ya. Malaikat bidadari gitu. Oke. Baik. Si Sri dia sebagai apa sih? Sanitarian tadi ya. Sisri Iya, Pak. sebagai sanitarian. Menurut Angeli, kalau lihat isu-isu yang diangkat Sri itu sudah nyambung dengan tugas-tugas Sri sebagai sanitarian, ya. Oke, di mana katanya sampah domestik sering masuk ke sampah kuning, pasti kuning. Limbah medis karena kurangnya edukasi petugas. Oke. Jadi kalau untuk isu jangan disebutkan dulu penyebabnya. Jangan disebutkan karena kurangnya edukasi petugas atau pengunjung gitu ya. Ya, oke. Jadi kalau isunya itu ringkas saja. Misalnya masih sering terjadinya eh, sampah rekam medis gitu ya, tidak dimasukkan ke plastik kuning. Seperti itu. Ya. Itu maksudnya gitu kan Sisri ya. Sampahnya tidak dipilah gitu ya. Yang penting masuk kotak sampah gitu ya. Atau gimana, Iya, Sri? iya benar, Coach. Itu ya. Jadi kalimatnya untuk yang kata karena itu enggak usah dulu karena itu nanti ada di penyebab. Karena itu kan menyebabkan kan? Ya. Oke. Kenapa kalian ikut Latsar? Karena mau memenuhi syarat diangkat sebagai PNS kan karena jadi penyebabnya, alasannya kan? Alasannya. Oke, alasannya atau penyebab. Oke, baik. Jadi langsung saja tadi ya. Oke, masih ditemukannya pencampuran limbah medis dan medis di bangsal perawatan. Oke. Kemudian belum konsistennya pelaksanaan pemeriksaan berkala kualitas air di laboratorium luar. Maksud konsisten pelaksanaan ini maksudnya apa, Sri? Ya, Coach. Jadi kan untuk pemeriksaan air itu sudah harusnya secara berkala, ada waktu-waktu tertentu seperti pemeriksaan Mm-mm. fisik Oh, itu ya. ada yang harusnya setiap hari, kimia per bulannya berapa kali, biologi juga. Nah, itu tuh belum Hmm. konsisten, Coach, untuk sekarang karena administratif biaya sama labnya itu belum ada reagennya, jadi nggak bisa ngecek, jadi nggak konsisten. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya. Reagen itu ini ya, apa? Kayak ini belangko itu ya, tulisan itu ya, untuk nulis itu ya. Bukan apa itu? Untuk ini, Coach, untuk cek limbah, air sama limbahnya itu, Coach. Oh, iya, iya. Oke. Jadi konsisten ini karena keterbatasan apa lagi tuh, maka sarana prasarana kali ya. Oke. Kurangnya kedisiplinan dalam pengisian formulir checklist kebersihan harian. Kedisiplinan siapa, Sri? Harus dituliskan. Misalnya kurangnya kedisiplinan pegawai, ya, atau kurangnya kedisiplinan aparatur, atau kurangnya kedisiplinan tenaga kesehatan, nakes.
Nah, gitu ya. Oke, jadi dia tergambar jelas di situ. Maksudnya apa? Ya. Oke. Kemudian belum tersedianya sistem database digital untuk inventaris jasa lapangan. Oke. Ya, jadi yang tadi mana tadi? Kurangnya disiplin tadi ya. Nah, kurang disiplin tadi sebutkan disiplin siapa tadi? Nakes atau siapa? Atau petugas ya. Oke. Belum tersedianya sistem database digital. Oke, belum tersedianya. Jadi pelaporannya belum berdasarkan digital ya. Media edukasi sanitasi bagi pemirsa masih sangat terbatas. Oke. Ya, karena sangat terbatas itu, maka edukasinya belum optimal, Sri. Jadi belum optimalnya pelaksanaan edukasi sanitasi bagi pengunjung RSUD. Nah, itu kira-kira rumusan isunya. Nanti penyebabnya bisa salah satunya media sanitasi yang terbatas. Nah, ya. Kemudian belum optimalnya koordinasi digital dalam pelaporan kerusakan sarana sanitasi. Di sini tentang kalau ada laporan tentang kerusakan saluran sanitasi. Jadi diantarkan langsung ke unit apa itu, Sri? Misalnya diantarkan ke unit apa? Unit apa kalau misalnya tuh yang mengurus ini? Kalau di Unit saya. sini IPSRS, Coach. IPRS. Nah, kalau ya masuk Sri itu dia di print, dilaporkan gitu, di print, dilaporkan kayak gitu ya, Sri ya. Yang terjadi atau gimana? Hmm, Karena kata kamu tadi belum optimalnya koordinasi digital dan pelaporan kerusakan. Nah, penyebabnya itu baru yang tadi Sri belum apa tadi eh atau pasien atau perawat tadi petugas misalnya itu manajemen ASN ya. Misalnya perawat tadi belum melaksanakan tugas sepenuhnya di radiologi seperti itu. Ya. Oke. Itu yang untuk Sri. Baik, untuk Sri, mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Next, orang ketiga siapa? Siapa yang mau jadi orang ketiga? Mau kamu jadi orang ketiga? Iya. Masih pemalu semua ya? Oke, kalau gitu request saya minta Mela, mana Mela? Mana Mela? Ya, Mela Imelda. Silakan Mela. Iya, hadir coach. Sebentar coach. Oke. Oke, udah kelihatan si Mela. Nah, oh, kok bisa Zoom dalam Zoom ini gimana nih? Izin coach, Hmm. apa sudah tampil coach? Sudah, tapi Zoom yang tampil ini. Ah, bentar. Ini, Oh, ada di sampingnya. Oke, oke, lanjutkan Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin coach, perkenalkan nama Ya. saya Mela Imelda, eh, Mhm. angkatan asal instansi dari UPTD Puskesmas Gelumbang, angkatan 1. Di sini saya akan memaparkan tentang identifikasi dan deskripsi isu yang saya ambil di UPTD Puskesmas Gelumbang. Yang pertama adalah latar belakang. Transformasi digital di bidang kesehatan menuntut peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan.
Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama telah menerapkan rekam medis elektronik dan layanan kesehatan berbasis digital. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan pemahaman masyarakat, gangguan sistem, serta manajemen pengelolaan belum optimal. Selanjutnya ada manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan aparatur sipil negara secara sistematis, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan pengawasan guna mewujudkan ASN yang profesional. Tujuannya yaitu mengidentifikasi isu aktual, mendeskripsikan kondisi saat ini dan harapannya, serta mengaitkan dengan agenda 3. Ini adalah analisis isu yang saya ambil. Yang pertama ada uraian tugas, pelayanan administrasi dan edukasi peserta JKN, isu aktualnya kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan aplikasi mobil JKN. Kondisi saat ini, sebagian masyarakat belum memahami penggunaan fitur mobil JKN sehingga masih mengandalkan pelayanan langsung. Kondisi yang diharapkan, masyarakat mampu menggunakan aplikasi mobil JKN secara mandiri untuk akses layanan kesehatan. Dampaknya, antrean pelayanan meningkat dan beban kerja petugas bertambah. Pihak yang terdampak masyarakat, pasien, petugas puskesmas, dan juga BPJS Kesehatan. Keterkaitan dengan mata pelajaran agenda 3 yaitu Smart ASN. Yang kedua ada pengelolaan rekam medis elektronik. Isu aktualnya gangguan aplikasi dan jaringan internet yang lambat pada rekam medis elektronik. Kondisi saat ini, sistem RME sering mengalami gangguan dan akses internet tidak stabil. Kondisi yang diharapkan, sistem RME berjalan lancar dengan dukungan jaringan internet yang memadai. Dampaknya, pelayanan menjadi lambat dan data rekam medis tidak terinput dengan tepat. Pihak yang terdampak, pasien, tenaga kesehatan, petugas rekam medis. Keterkaitannya yaitu Smart ASN. Yang ketiga ada pelayanan kesehatan berbasis digital. Isu aktualnya, integrasi rekam medis elektronik dengan sistem layanan kesehatan lain belum optimal. Kondisi saat ini, data RME belum terintegrasi penuh dengan sistem BPJS Kesehatan atau Satu Sehat. Kondisi yang diharapkan yaitu integrasi sistem berjalan lancar dan data saling terhubung. Dampaknya, proses pelayanan dan pelaporan menjadi lambat. Pihak yang terdampak yaitu pasien, puskesmas, BPJS Kesehatan, dan Dinkes. Keterkaitannya yaitu Smart ASN. Sedangkan yang manajemen ASN yaitu uraian tugasnya, pembagian tugas pengelolaan dan rekam medis elektronik. Isu aktualnya pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan RME belum jelas. Tugas penginputan pengelolaan RME sering tumpang tindih. Pembagian tugas jelas sesuai tupoksi. Keterlambatan dan kekonsistenan data ASN, puskesmas, petugas rekam medis, keterkaitannya manajemen ASN. Uraian tugas yang kelima yaitu pengembangan kompetensi ASN. Isu aktualnya, pelatihan RME belum berkelanjutan. Pelatihan hanya dilakukan saat awal penerapan sistem. Kondisi yang diharapkan, pelatihan RME dilakukan secara berkala. Kompetensi ASN tidak merata. Yang terdampak yaitu ASN di puskesmas. Keterkaitannya yaitu manajemen ASN. Dan yang terakhir ada standarisasi prosedur kerja RME, yaitu SOP penggunaan rekam medis elektronik belum diperbarui. SOP menyesuaikan dengan sistem RME terbaru. SOP RME mutakhir dan diterapkan konsisten. Ketidaksesuaian prosedur dan praktik kerja. Yang terdampak yaitu petugas, puskesmas, pimpinan. Yang terakhir keterkaitannya yaitu manajemen ASN. Oke. Kesimpulannya, identifikasi isu di UPTD Puskesmas Gelombang menunjukkan masih adanya kendala dalam pelayanan kesehatan berbasis digital, khususnya pada penggunaan mobil JKN dan pengelolaan rekam medis elektronik. Permasalahan tersebut berdampak pada efektivitas pelayanan dan beban kerja petugas, sehingga diperlukan peningkatan literasi digital, penguatan sistem, pengembangan kompetensi ASN, serta pembaruan SOP
guna mendukung terwujudnya smart ASN dan pelayanan kesehatan yang optimal. Terima kasih. Demikian Oke. Dok, Coach. Oke, baik. Terima kasih Mela yang sudah menayangkan, sudah memaparkan tugas isu aktualnya. Oke. Saya dipersilakan. Siapa yang mau menanggapi? Silakan. Siapa yang mau menanggapi? Oke, gimana kalau Holifatus Usda? Silakan. Gimana? Holifatus Usda. Panggilannya siapa kau? Izin coach, usdah coach. Oh, Usda ya. Kalau bahasa orang Palembang tuh Isdah. Ya, bukan Usda ya. Isdah. Usdah coach. Iya. Ya, silakan Usda. Izin Mel, boleh lihat itunya Mel, Oke, PPT-nya. silakan. Itu Ya, lewat. Mela. Izin apa sudah tampil, sudah? Nah, sudah Mela. Oke. Izin coach menanggapi Silakan. isu dari Mela sudah sesuai dengan rekam medis yang ada di Puskesmas Lubang. Sido. Itu saja. Sepertinya seperti itu aja sih coach. Oh. Yang sesuai yang mana? Yang paling sesuai. Coba yang atas lagi tadi Mela. Ya. Ya, yang kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan aplikasi mobile JKN itu coach. Kalau di Oh itu. Puskesmas emang kalau masyarakatnya emang masih kurang paham soal yang itu coach. Hmm. Kebanyakan. Jadi mereka pendaftarannya manual dari pendaftaran. Mela, Mela rekam medis ya Mela ya? Izin Coach, iya. Oh ya, oke 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 oke. Oh itu yang paling cocok. Bukannya pengelolaan rekam medis itu yang nomor 2 itu Usda. Ya. Yang Jaringan dok. paling cocok. Iya. Jaringan coach. Yang cocok itu berbicara tentang bagaimana dia supaya aplikasi itu bisa berjalan. Kayaknya yang nomor 2 ada yang lebih cocok. Kalau yang pertama itu memang tugasnya Mela, tapi perawat juga bisa memberikan edukasi tentang itu kan? Ya, jadi, Ya, sebagai perawat atau bidan kan. Mungkin kan pasien kan kadang-kadang nggak tahu dia dengan rekam medik. Begitu ada orang puskesmas saya tanya, perawat misalnya, Bu ini gimana Bu menggunakan BPJKN? Nah, perawat harus bisa menjelaskan kan? Artinya kalau nomor 1 itu masih secara umum dia, ya, masih secara umum. Tapi tidak apa-apa Mela angkat isu itu karena ya yang jadi tugas pokoknya di rekam medis sebenarnya itu menurut Mela ya. Ya, Iya, oke. Coach. Tapi kalau yang nomor 2 Yang rekam nomor elektronik ya itu memang kerjaan perekam medis gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat yang Mela ini isunya ya, isunya Mela yang diangkat itu tadi saya lihatnya sudah seperti yang dikatakan oleh Usda tadi ya. Isunya sudah sesuai, sudah cocok dengan uraian tugas ya, uraian tugas Mela ya. Oke. Nah, ini dan juga untuk kalimat-kalimat si Mela juga sudah bagus untuk merumuskan isunya. Misalnya kurangnya pengetahuan, itu kan udah bagus kan?
ya. Nah, untuk yang kedua, jangan diambilkan itu bisa jadi penyebab, ya. Jadi penyebab itu Mela yang kedua itu, ya. Kenapa? Salah satu penyebabnya itu jaringan internet gitu ya. Nah, jangan dijadikan isu, jadikan penyebab. Nah, dengan adanya gangguan internet, jaringan internet ini atau lambatnya jaringan internet, apa yang terjadi dengan pengelolaan rekam medis? Gitu. Misalnya isu yang diangkat itu belum dimanfaatkannya rekam medis elektronik dalam pengelolaan misalnya data pasien seperti itu. Jadi sudah dimanfaatkan tapi belum optimal. Nanti salah satu penyebabnya itu kenapa belum optimal yang Mela angkat isu ini, yang Mela angkat menjadi isu ini, yaitu gangguan misalnya. Artinya itu penyebabnya dari penyebab eksternal, ya. Artinya itu penyebabnya dari penyebab eksternal kan. Iya, eksternal di rumah sakit. Oke, ya. Rumah sakit ya Mela ya, benar rumah sakit ya. Oke. Puskesmas, Coach. Oh, puskesmas. Oke. Puskesmas Oke, jadi UPTD dari Puskes dari Gelombang. internal dari internal puskesmas gitu ya. Oke. Baik. Coba lagi tayangkan lagi Mela. Yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga apa yang ketiga? Integrasi rekam elektronik dengan sistem layanan kesehatan lainnya. Ya. Nah, itu bagus itu. Ya. Itu bisa tapi kalimatnya belum integrasi rekam medis dan elektronik dengan sistem layanan kesehatan lain belum optimal. Oh ya, boleh, boleh, betul. Bagus. Oke, sudah bagus. Yang ketiga, yang keempat apa Mel? Pembagian tanggung jawab tanggung jawab pengelolaan rekam medis belum jelas. Loh, bukannya biasanya ada surat tugas dari ininya Mel, dari puskesmas. Maksudnya apa ini pembagian yang belum jelas ini Mel? Maksudnya Yes, apa Mela? Coach. Jadi kalau pembagian di situ dicampur dengan bidan, perawat, dok, itu Coach. Jadi Oh kayak gitu. kita tuh nggak punya ruang privasi sendiri yang rekam medisnya, dok. Itu Coach. Padahal seharusnya rekam medis itu harus ada ruang tersendiri ya. Mm-mm. Ya, Karena kan karena ada itu file-file yang berhubungan dengan pribadi. kerahasiaan. Ya, berhubungan Iya, ya data kerahasiaan data pribadi kata Mela tuh kan. Ya, itu kalau misalnya iya digabung-gabung Coach. itu berisiko untuk ada Kebocoran data, pihak-pihak Coach. kebocoran data, betul, kebocoran data bisa takut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu kan. Ya, oke. Iya, Coach. Betul. Jadi kalau Mela ini, kalau kita hubungkan dengan agenda kedua, Mela ini nilai ininya lebih lebih banyak ya, nilai menjaga kerahasiaan itu ya. Ada kan Iya, Coach. dinilai loyal kalau nggak salah ya, menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara ya. Nggak salah Iya. loyal, nggak salah itu. Ada kan yang kode etik itu ya. Oke, jadi betul Mela. Jadi harusnya terpisah, jangan jangan bercampur gitu. Ya, ya, punya ruang tersendiri maksud Mela itu. Ya, oke. Usul lah itu Mela, walaupun kecil-kecil kan. Berapa orang rekam medisnya? Mela sendiri. Berdua, Coach. Tapi memang rekam medis ya, bukan? Kan Iya, selama ini kan kadang-kadang karena kurang tenaga rekam medis dia ngambil bidan, perawat gitu ya. mm-mm. Tapi yang dua-dua memang Eh, benar-benar rekam medis. di sana dua rekam medis, empatnya campur, Coach. Jadi dua bidan, satu perawat, dan juga Mm-mm. sanitasi. Oh, ya seharusnya ya memang rekam medis ya. Ya, oke. Karena itu ilmu tersendiri kan. Ya, ilmu tersendiri. Oke. Oke. Baik. Oke, Mela saya rasa cukup untuk yang Mela ya. Biar ada kesempatan juga yang lain. Terima kasih Mela. Untuk Mela, mari sama-sama kita kasih apa? Apa Sri? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, makasih Mela. Lanjut, the Terima kasih, next. Coach. Oke, dengan senang hati. Siapa? Ayo.
Siapa yang mau maju? Ada yang berani nih ya. Nadia Ternyata berkutik. kalau pemalu semua. Nadia, silakan Coach, Nat, silakan kalau Nat. oh, Ayo Nat. Nah, coach kamu siapa nanti? Bu Milda ya? Atau Ya, Bu Tuti? Bu Milda. Bu Milda ya. udah. Nah, kan sore siang nanti kan mau ketemu sama coach kan? Nah, kalian sudah bisa cerita ini hasil dari kita diskusi yang apa? Isu ini ya. Bisalah nanti misalnya Mela, Bu Milda nanya, Mela apa isu yang kamu angkat? Nah, nanti Mela bisa menjelaskan, nah saya punya 6 isu Bu, isu tentang ini, tentang ini, tentang ini gitu. Saya lakukan analisis, PKL dapatlah ini, USG, dari USG dapatlah ini. Untuk itu saya mau menyelesaikan isu ini dengan melaksanakan kegiatan ini gitu. Kan aman kamu kan tidak payah lagi nak. Tidak lagi misalnya tanya Bu Milda nanya, ini mau ngangkat apa isunya? Apa ya Bu ya? Aku bingung Bu, apa Bu? Gitu ya. Oke, tapi kalian sudah siap. Ya, silakan Nat. Nadia. Maaf coach, tadi ada kendala sinyal. Mati lampu juga Nat, tempatmu Nat. Enggak, Dok. Enggak coach. Oh, enggak ya. Katanya mati lampu, kata si Nepri. Nepri mati lampu kan Nepri. Di Lubai Ulu tidak coach. Oh ya, Izin makanya Nep coach pindahlah di ke Lubai Muara Ulu ini Nep. coach yang mati lampu. Biasanya di kecamatan ya. Kalau ibu kota kabupaten tidak mati lampu, ini terbalik ya. Ibu kota kabupatennya mati lampu. Iya baru Iya. hari ini coach. Oh baru hari ini. Ya, maksudnya baru hari ini yang matinya pagi. Biasanya matinya malam gitu. Oke. Elisa di Morenim juga Elisa ya. Bisa di Muara ini dok. Dok coach maaf Oke. di RS Rabai. Sama dengan itu Nepri kok. Nepri di Semende dok itu coach. Siapa tadi yang rebahin tadi? Oh, Angeli ya? Iya, Angeli ya. Izin Angeli tadi. bukan coach di Puskesmas Benakat. Nah, siapa yang puskesmas masih rebahin? Tadi ada tadi hasilnya. Ada bimbingan saya tadi ini. Siapa tadi? Ada bimbingan saya tadi golongan 3. Yang hari ini bimbingan terakhir sebelum dia seminar hari Senin, yang mau seminar hari Senin. Ada tadi dia bilang rabain tadi. Oke, Nat. Gimana, Nat? Sudah siap? Bisa kita mulai? Benakan itu yang arah Pali ya, Angeli ya? Bukan? Iya coach, yang nembus ke Pali. Iya, yang masuk dari Simpang Belimbing itu kan? Tapi kalau dari depannya dia lewat dari Gumek sebelum Hujan Mas, sebelum Penangkiran. Oh, jadi kamu lewat situ, udah ada lewat Simpang Belimbing ke sana. Ida, karena yang di Simpang Oh, Blimbing tuh dia jalannya masih tanah merah. Tanah Abang ya. Kan Mm-mm. ada Tanah Abang kan di Maranim kan? Di Pali ada. Oh, di Bali bukan di Maranim Tanah Abang. Iya, oke. Keren Pali itu ya. Galang-galang ibu kota ada Tanah Abang gitu kan. Iya. Artinya kalau 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 ke Palembang lewat Pali sering itu, Angeli. Lewat Pali. Nggak lewat Benakat ya? Enggak. Terus juga itu bukan Benakat yang Benakat kecamatan Benakatnya, coach dia ke Benakat Minyak. Oh, ya Lah kalau beda Benakat sama minyak ya. kecamatan Benakat. Oh, ada 2 kecamatan. Bukan 2 kecamatan, cuma maksudnya yang Benakat Minyak itu apa ya? Oh. Trans segala disebut saya itu nah, bukan bukan Benakat nian saya itu nah. Oh, kalau yang Benakat itu istilahnya
kampung asli lah gitu ya. Ah, Bukan datangan kalau ya. Ya. iya. Ya, kau jangan ngomong transran, dia Nepri tersinggung. Tersinggung enggak kau Nep? Dia memang teran Nep. Enggak Nep ya? Iya. Oke, silakan Nadia. Baik, izin coach. Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Permata Hikmah, tenaga sanitasi terampil di RSUD Bayi Ulu akan mempresentasikan tugas agenda 3, identifikasi dan deskripsi isu. Hmm. Latar belakangnya ialah pengelolaan sanitasi di rumah sakit merupakan bagian penting dalam menjaga mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan kesehatan lingkungan. Namun, hasil identifikasi menunjukkan masih ada berbagai permasalahan, seperti rendahnya kepatuhan terhadap SOP, pencatatan yang masih manual, serta kurangnya dokumentasi kegiatan sanitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen ASN dan penerapan prinsip Smart ASN belum berjalan optimal, sehingga diperlukan upaya perbaikan. Manajemen ASN. Manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia. Dalam organisasi manajemen ASN, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, promosi, pengembangan, dan penilaian serta penghargaan. Yang kedua ada Smart ASN, konsep pegawai aparatur sipil negara yang memiliki profil berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa melayani, berjiwa wirausaha, dan serta memiliki jaringan yang luas atau networking. Hasil identifikasi dan deskripsi implementasi manajemen ASN, saya sebagai tenaga sanitasi terampil. Yang pertama yaitu uraian tugas, pengawasan pengelolaan linen dan laundry rumah sakit. Isu aktualnya yaitu kurangnya kepatuhan petugas laundry terhadap alur pelayanan laundry. Kondisi saat ini, sebagian petugas laundry belum konsisten mengikuti alur pengelolaan linen sesuai SOP. Kondisi yang diharapkan yaitu petugas laundry mematuhi alur pelayanan laundry sesuai SOP secara konsisten. Dampaknya yang tentunya yaitu risiko kontaminasi silang, infeksi nosokomial yang meningkat, dan mutu pelayanan yang menurun. Pihak yang terdampak yaitu tentunya pasien, petugas laundry, tenaga kesehatan, dan manajemen RS. Terkaitan dengan mata pelatihan agenda 3 ini, itu manajemen kinerja ASN dengan disiplinnya kerja, akuntabilitas, serta nilai-nilai dari berakhlak. Yang kedua yaitu uraian tugas pengawasan kebersihan lingkungan rumah sakit. Isu aktualnya yaitu kurangnya kepatuhan cleaning service terhadap personal hygiene sebelum dan sesudah bekerja. Kondisi saat ini itu sebagian petugas belum konsisten mencuci tangan dan menggunakan APD sesuai SOP. Kondisi yang diharapkan yaitu petugas cleaning service menerapkan personal hygiene sesuai SOP. Dampaknya risiko penyebaran mikroorganisme patogen, lingkungan RS yang kurang higienis. Pihak yang terdampak tentunya pasien, petugas cleaning service, dan tenaga kesehatan, serta pengunjung. Keterkaitannya yaitu pembinaan disiplin ASN, integritas, budaya kerja yang profesional. Yang ketiga yaitu uraian tugas edukasi dan pengawasan pengelolaan sampah di ruang rawat inap. Isu aktualnya yaitu kurangnya kepatuhan keluarga pasien dalam membuang sampah sesuai tempatnya. Kondisi saat ini yaitu masih ditemukan sampah tidak dibuang pada tempatnya dan tidak dikelola dengan baik. Kondisi yang diharapkan yaitu keluarga pasien membuang sampah sesuai jenis dan tempat yang telah disediakan. Dampaknya risiko rawat inap yang kotor, risiko infeksi meningkat, dan kenyamanan pasien sendiri terganggu. Pihak yang terdampak yaitu pasien, keluarga pasien, dan petugas RS. Keterkaitannya dengan mata pelatihan agenda yaitu dengan manajemen ASN, yaitu orientasi pelayanan publik, tata kelolaan pelayanan, dan pengawasan. Identifikasi dan deskripsi implementasi, maaf salah ini koreksi, Smart ASN. Satu yaitu uraian tugas, yaitu pengawasan dan pemeliharaan integrasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Isu aktualnya itu belum adanya laporan pemeliharaan IPAL yang terdokumentasi secara sistematis. Kondisi saat ini yaitu kegiatan pemeliharaan IPAL dilakukan, namun belum disusun dalam laporan tertulis dan terdokumentasi dengan baik. Kondisi yang diharapkan yaitu tersedianya laporan pemeliharaan IPAL yang terstruktur, rutin, dan terdokumentasi. Dampaknya yaitu nantinya sulit melakukan evaluasi kinerja IPAL, potensi gangguan operasional IPAL yang tidak terdeteksi sejak dini. Pihak yang terdampak tentunya sanitarian, manajemen RS, pasien, dan lingkungan. Terkaitannya dengan mata pelatihan agenda 3 yaitu Smart ASN, akuntabilitas berbasis data, dan pengelolaan informasi. Yang kedua yaitu uraian tugas perencanaan dan pengadaan barang sanitasi. Isu aktualnya yaitu pengelolaan data, pengadaan barang sanitasi per triwulan yaitu masih manual.
Kondisi saat ini yaitu pencatatan kebutuhan realisasi barang sensasi masih menggunakan buku sehingga data tidak terintegrasi dan rawan kesalahan. Kondisi yang diharapkan yaitu sistem pencatatan perencanaan pengadaan barang sensasi berbasis digital. Dampaknya yaitu perencanaan pengadaan kurang akurat, potensi keterlambatan pemenuhan kebutuhan sensasi. Pihak yang terdampak yaitu pencarian, manajemen RS dan unit pengadaan. Keterkaitannya yaitu Smart ASN, digital skill, data driven, adaptif dan teknologi. Yang ketiga terakhir yaitu pengelolaan dan pengangkutan sampah medis dari unit pelayanan. Isu aktualnya yaitu pencatatan pengangkutan sampah medis dari beberapa unit masih belum terdokumentasi dengan baik. Kondisi saat ini yaitu data volume waktu dan rute pengangkutan sampah medis dicatat di buku sehingga sulit nantinya ditelusuri apabila suatu waktu dibutuhkan. Yang diharapkan yaitu sistem pencatatan pengangkutan sampah medis berbasis digital dan terintegrasi. Dampaknya yaitu risiko kesalahan data, lemahnya pengawasan, sehingga potensi pelanggaran standar. Pihak yang terdampak yaitu sanitarian, unit pelayanan, manajemen RS, dan lingkungan. Keterkaitannya yaitu digitalisasi proses kinerja, inovasi, dan transparansi. Kesimpulannya yaitu jika isu-isu tersebut tidak diselesaikan, maka akan berdampak pada menurunnya mutu pelayanan rumah sakit, meningkatnya risiko infeksi dan keselamatan kerja, serta melemahnya sistem pengelolaan sanitasi. Kinerja ASN menjadi kurang efektif karena rendahnya kepatuhan terhadap SOP, lemahnya pengawasan, dan tidak akuratnya data akibat pencatatan manual. Selain itu, tata kelola organisasi menjadi tidak efisien, pengambilan keputusan tidak berbasis data, serta menghambat implementasi manajemen ASN dan terwujudnya Smart ASN yang profesional, adaptif, dan berbasis teknologi. Dalam jangka waktu panjang, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik dan citra institusi yaitu RSUD Lebak Bulus sendiri. Baik, Coach, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nadia. Nadia satu rumah sakit dengan Nepri ya? Enggak, Dok. Nadia di Lebak Bulus, Nepri di Sande. Oh, Semende ya. Oke. Baik, Nadia berbicara tentang sanitarian ya, sanitarian. Oke, silakan ditanggapi dulu. Siapa? Silakan ditanggapi. Saya belum mendengar suara Sinta ini. Mana Sinta? Ayo Sin, Hadir, ngomong Sin. Pak. Oke, ngomong Sin. Keluarkan suara emasmu Sin. Baik, Coach. Izin Nadia, izin menanggapi. Menurut saya presentasinya sudah sangat bagus dan jelas mengenai isu aktual yang ada di Rumah Sakit Ubay Ulu. Menurut saya yang paling sesuai itu ada di edukasi dan pengawasan pengelolaan sampah di ruang rawat inap. Mungkin itu saja yang dapat saya tanggapi. Terima kasih, Coach dan Nadia. Oke, cuma itu Sin. Ya, Coach. Oke, isu nomor berapa tadi? Yang Isu di manajemen ASN, Pak, di nomor 3. Oh, nomor 3. Oke. Karena kenapa itu sangat erat kaitannya? Kenapa itu? Karena dia tadi Nadia ini sebagai sanitarian ya, kesehatan lingkungan. Itu ya. Salah satu tugasnya itu mengedukasi pengawasan pengelolaan sampah di ruang rawat inap. Oke, menurut Sinta ya, menurut Sinta yang itu yang apa ya? Yang urgent lah ya, yang urgent yang memang sesuai dengan bidang tugasnya, sesuai dengan bidang tugasnya. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini Nadia, saya lihat misalnya bentar. Nah, bentar. Saya lihatnya kok Nadia itu ada disiplin kerja, akuntabilitas, nilai berakhlak, integritas, budaya kerja, pembinaan disiplin. Memang itu mata pelajaran agenda ketiga. Ya, Nat? Oh iya, maaf salah, Coach. Agenda ketiga kan cuma 2 mata pelatihan Nadia. Ya, manajemen kinerja sama Smart ASN, Coach.
Iya, manajemen ASN dan smart ASN. Oke, ya. Manajemen ASN dan smart ASN. Oke. Baru diceritakan kaitannya di mana. Kalau memang kamu menceritakan, kata kamu manajemen ASN yang pertama itu, ya. Petugas laundrynya ASN ya, Nadia ya. Petugas laundrynya. Iya, Coach. P3K. P3K ya. Oke, oke. Sini kurangnya kepatuhan petugas laundry terhadap alur pelayanan laundry. Nah, nanti kalau misalnya harus ada pembuktiannya, Nat. Dari mana kamu mengatakan bahwa mereka kurang patuh? Oke, ya. Nah, alur pelayanan laundry itu adanya di SOP ya, Nat ya? Atau di mana? Alur pelayanannya itu? SOP ada juga, Ada juga ya. Alur itu kan biasanya bercerita tentang caranya itu ya. Ya, Pertama ini kayak ya langkah-langkah kayak langkah-langkah gitu ya, atau ya cara melakukannya gitu ya, ya cara atau gimana? Ya. mengambil laundrynya di ruangan. Mm-mm. Oh, jadi ada juga yang nggak ngambil laundry di ruangan gitu. Kebanyakan Nadia Telusur itu ini, Coach. Mereka itu ngambil laundry itu nggak sesuai, kan dibedakan laundry itu ada infeksius sama non infeksius. Mereka itu dicampur gitu, Coach. Oh. Nggak sesuai SOP. Itu resikonya besar sekali, Coach. Iya, iya. Oh, mestinya jangan dicampur. Dia kayak sampah itu ya, Nat ya, ada di pemilahannya ya. Iya, Coach. Kalau laundry infeksius itu kan misalnya bekas spray bekas ibu melahirkan itu kan ada noda darahnya, itu bahaya sekali, Coach. Ya, nggak bisa dicampurkan gitu ya. Iya, nggak boleh dicampurkan. Ya. Kan tugas ini mau asal cepet tuh mereka gabung aja, Coach. Itu. Oh, iya ya. Iya, masa yang penting cepet gitu ya. Iya, yang penting kelar, Coach. Ya, itu makanya tadi kayak kayak di pemilihan sampah itu kan nggak ada sampah organik, sampah non organik gitu kan? Ya, Coach. Ya, biasanya kan kalau memang kita ini tahu kita oh ini sampah organik buang di tempat yang organik. Biasanya warnanya apa hijau ya itu ya kodenya ya. Organik hijau, Ya gitu. Ada kuning ya. coklat. Ya ada kodenya kan? Ya, Nah, ada ada yang kode kodenya, seperti Coach. itu ya. Oh gitu itu ya. Jadi sebagian petugas laundry belum konsisten mengikuti alur. Petugas laundry mematuhi alur. Oke, ya itu yang diharapkan. Jadi yang diharapkan itu tadi ya, tugas itu mematuh-patuh terhadap alur itu. Ya, oke, kenyataannya masih ada petugas yang tidak mematuhi alur. Ya, betul ya. Oke, baguslah kamu katakan sebagian. Kalau kamu katakan petugas laundry belum konsisten, nanti yang mengikuti alur marah dia dengan Nadia nanti. Iya, kan? Nah, itu. Makanya kamu katakan sebagian saja. Ya, kalau dia marah, aku udah ikut alur. Ya, ibu masuk yang sebagian mengikuti. Mungkin ini kan sebagian, gitu ya. Ya, oke, kemudian kedua kurangnya kepatuhan cleaning service terhadap personal hygiene sebelum dan sesudah bekerja. Oh ya, oke, maksudnya itu ya. Maksudnya itu dia tidak cuci tangan, kemudian tidak menggunakan APD gitu ya. Cuci tangannya tuh nggak guna sabun, asal di air base sudah gitu. Sudah gitu ya. Oke. Itu khusus ke CS ya, cleaning service ya. Iya, Coach. Ya, fokus kamu ke cleaning service. Kemudian kurangnya kepatuhan keluarga pasien dalam membuang sampah saat sesuai ketentuan. Nah, ini. Ya, kemarin ada juga tuh. Siapa ya? Dokter kan tidak salah. Bicara keluarga pasien juga dia. Salah satu isu yang diangkatnya itu. Ya, tentang keluarga pasien itu kena tidak tahu aturan misalnya kalau besuk tuh semaunya mau datang jam sekian gitu kan? Iya, Coach. Di Lubai Ulu juga asal bos. Iya, dia di Lubai Ulu juga. Siapa dokter Lubai Ulu itu di mana? Kemudian katanya ini kalau misalnya dokter mau visite keluarga pasien ini banyak, jadi dokter itu merasa tidak nyaman, merasa terganggu gitu ya. Iya, Coach. Merasa Kayak mau piknik. iya piknik. Sama mau piknik bawa tikar ya dia bawa makanan. Rame-rame. Iya, bawa makanan, bawa nasi ya Nat ya. Iya. Kurang-kurang foto-foto lagi dia Nat di situ Nat.
Sudah duduk dan tiketnya betul-betul dulu kita asli piknik Iya, itu, Coach. bukan Artinya tuh misalnya ada bed yang kosong, mereka yang gitu ya. Iya, Coach. Itu. Coba kau usulkan dengan perawat. Kalau ada keluarga pasien yang duduk di bed kosong, langsung pasang infus. Caca tidak tahu ya kan, lah bu, aku kira pasien. Ya, ya memang itu kendalanya ya. Karena ya namanya juga bukan kita ini ya, kadang-kadang pengetahuan masyarakat juga belum belum begitu tinggi tentang eh, apa jam zoom, tentang kesehatan pasien, tentang apa tentang apa lah ya. Ini juga Eh, saya cerita ya kalau kemarin sedikit cerita bulan November kalau nggak salah, November atau Oktober. Saya sempat dirawat di sini ada namanya Rumah Sakit Siloam ya, gitu ya. Nah itu ketat sekali itu, jam besuknya harus sesuai dengan jam gitu. Kemudian keluarga yang nunggu nggak boleh lebih dari satu, diusir sama security-nya. Jadi kalau jam 8 malam, kalau nggak salah security-nya udah keliling ke kamar-kamar. Pak, Bu, jam besuk sudah habis gitu. Nah kalau ada ketahuan yang dua, suruh suruh pergi yang satunya itu, nunggu di luar gitu. Nah, itu kan yang itu mestinya memang gitu SOP-nya kan Nat ya. Kalau di rumah sakit yang di rumah sakit pasti tahu kan. Nah, kadang-kadang kendalanya kita tadi karena kita di daerah gitu. Ya. Karena kita di daerah ya. Di daerah biasanya ya istilahnya tuh kadang-kadang karakter masyarakatnya kadang-kadang masih mau seenaknya gitu ya. Seenaknya gitu ya. Iya gitu. Tapi jangan ini Nat, kayak kau nyingok keluarga pasien besuk yang kata kau piknik ikut-ikutan pulau kau. Makan-makan ya, ikut oh, nggak duduk mulu kau. Iya, betul 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 betul. Oke, ini kesian direkturnya, penting direkturnya mikir ini nakes, nakes kepada kami ini katanya ikut-ikutan pula. Oke, gitu ya. Nah, kalau yang disoroti Nadia sehubungan dengan tugasnya di sanitarian yaitu tentang membuang sampah, ya, gitu kan, pas itu nyambungnya itu. Ya. Tapi kalau misalnya Nadia mengatakan kurangnya kepatuhan pasien dalam misalnya jam besuk, itu kan agak kurang kurang pas itu ya. Karena bukan tugasnya ya. Atau misalnya kalau kemarin ada tuh bimbingan saya yang barusan tadi pagi dia tentang kawasan bebas rokok di rumah sakit mana? Ya, lupa saya. Nah itu ada tak hubungannya dengan tugas Nadia sebagai sanitarian mengedukasi itu? iya, kita juga Ada ya? iya. Ya mengedukasi. Jadi yang diedukasinya itu puskesmas maksudnya bro. Pokoknya yang diedukasi itu katanya ke pasien, keluarga pasien, pokoknya. Ya atau pasien yang berobat di rumah sakit atau rumah sakit itu di paskesnya itu gitu. Diedukasi bahwa rumah sakit ini kawasan bebas rokok gitu ya. Iya. Oke. Oke, itu tiga lagi Nat coba tiga lagi. Yang tiganya apa yang tiganya? Ini yang berhubungan dengan Smart ASN ya. Coba ke bawah lagi Nat, ke bawah lagi. Nah ini. Dengan ASN belum adanya laporan pembelian IPAL yang terdokumentasi. Oke. IPAL itu apa IPAL tuh? Kalau itu integrasi pengelolaan air limbah Coach dari misalnya di Oh, pengelolaan air limbah kepanjangannya. dalam keluar itu harus dikelola dulu. Oh gitu. Yang saya tahu bukan IPAL, UPAL, uang palsu. Saya kira ini apa hubungannya dengan palsu-palsu kesehatan. Oke, belum ada laporan pembelian IPAL. Siapa itu yang yang melaporkan? Nah itu. Ya. Oke, dari siapa ke siapa gitu. Itu yang di ini ya, yang disorot ya. Tadi laporannya ya, laporannya itu belum secara sistematis. Oke. Artinya asal bikin ya, Tunat ya, kesannya Tunat ya. Yang penting ada laporan gitu ya. Iya, Coach. Oke, padahal ada sistematikanya gitu. Oke, pengelolaan data pengadaan barang sanitasi per triwulan masih manual. Oh, per triwulan ya. Pengelolaan data pengadaan barang. Ini lebih kepada kayak apa ya? Kalau di obat itu kayak pergudangan gitu ya. Kayak inventarisasi barang gitu ya. Jadi setelah diinventarisasi, maka mau diusulkan. Oh, kita kurang ini, kita mau mengusulkan beli ini, beli itu gitu ya. Oke, pencatatan pengangkutan sampah medis dari beberapa unit belum terdokumentasi dengan baik dan masih manual. Oke, itu sudah dua Nat, ambil satu saja.
ya. Yang masih manualnya dihapus saja bisa, belum terdokumentasi dengan baik gitu. Nah, oke, ya. Oke, itu berbicara tentang pencatatan pengangkutan sampah. Ini juga tugas seorang sanitarian. Oke, Nat. Terima kasih paparannya untuk Nadia. Mari sama-sama kita apresiasi dengan memberikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo. Izin, Angeli boleh Pak? Oh, boleh Anjeli. Oke. Ayo Anjeli. Anjeli sesuai dengan namanya ya, Angel ya. Iya, tinggal tambah sayap, jadilah dia bidadari. Izin, apakah sudah muncul, Coach? Oh, udah kelihatan, Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angeli Septiani dari Puskesmas Benakat. Saya ingin mempresentasikan hasil identifikasi dan deskripsi manajemen ASN dan Smart ASN. Izin Coach, apakah boleh langsung ke isunya? Oh iya, boleh langsung saja, isu-isu saja. Ya, biar nanti yang lain ada kesempatan juga ya, Siap. karena masih ada yang belum. Oke, situ aja, langsung isunya saja. Izin menjelaskan isu terkait manajemen ASN. Satu, masih terdapatnya pasien yang datang berobat tidak membawa kartu identitas. Kondisi saat ini terdapat banyak pasien yang datang berobat tanpa membawa identitas. Hal tersebut dapat membuat pelayanan menjadi lebih lambat dan tidak optimal. Kondisi yang diharapkan, seluruh pasien yang berobat membawa kartu identitas agar proses pelayanan menjadi lebih optimal serta efisien dari segi waktu dan pelaksanaan pelayanan. Dampak, terhambatnya proses pelayanan pasien. Pihak yang terdampak, pasien atau masyarakat dan staf puskesmas. Keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3, manajemen ASN, berkaitan dengan fungsi pelayanan publik dan kinerja ASN. ASN memiliki peran strategis sebagai agen pelayan publik serta dituntut untuk memberikan edukasi pentingnya membawa kartu identitas saat berobat kepada pasien. Isu kedua, masih terdapatnya pasien yang datang hanya untuk meminta rujukan. Kondisi saat ini, terdapat banyak pasien yang datang hanya untuk meminta rujukan tanpa mau melakukan pengobatan di puskesmas terlebih dahulu. Kondisi yang diharapkan, pasien diharapkan datang untuk berobat terlebih dahulu, mengingat puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, yang mana mestinya pasien dengan BPJS harus melakukan pengobatan di puskesmas dahulu sebelum meminta rujukan lebih lanjut. Kondisi yang dampak, tidak sesuainya administrasi pelayanan pasien. Pihak yang terdampak, pasien atau masyarakat dan puskesmas. Keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3, manajemen ASN, berkaitan dengan fungsi pelayan publik dan kinerja ASN. ASN memiliki peran strategi sebagai agen pelayan publik serta dituntut untuk memberikan edukasi tentang pentingnya melakukan pengobatan terlebih dahulu di fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Isu ketiga, petugas belum melakukan sosialisasi yang maksimal kepada pasien. Kondisi saat ini, karena masih banyaknya masyarakat yang belum tahu hak dan kewajiban pasien, mungkin disebabkan oleh belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas kepada pasien, sehingga menyebabkan ketidaktahuan atau kelalaian pasien dalam melengkapi data administrasi sebelum berobat ke puskesmas. Kondisi yang diharapkan, seluruh petugas atau staf puskesmas diharapkan lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai pentingnya tata tertib administrasi serta hak dan kewajiban pasien kepada masyarakat setempat. Dampak, terhambatnya proses pelayanan pasien dan tidak lengkapnya pengisian data administrasi yang diperlukan oleh staf puskesmas, pihak yang terdampak, pasien atau masyarakat dan pihak puskesmas. Masih berkaitan dengan manajemen ASN. Selanjutnya,
Isu terkait Smart ASN. 1. Rendahnya literasi digital masyarakat terhadap penggunaan aplikasi mobile JKN. Kondisi saat ini terdapatnya pasien yang belum mengerti dan belum tahu apa itu aplikasi mobile JKN. Kondisi yang diharapkan, seluruh pasien mengerti dan memahami aplikasi mobile JKN guna mempermudah dan mengoptimalkan pelayanan di puskesmas di era digitalisasi. Dampak, pelayanan masih harus dilakukan secara manual karena pasien belum sepenuhnya menggunakan aplikasi mobile JKN. Padahal dalam pelayanan tertentu seperti mengubah FKTP dan ambil antrian rujukan ke rumah sakit dapat dilakukan secara online. Pihak yang terdampak pasien atau masyarakat dan puskesmas. Kaitan dengan mata pelatihan agenda ketiga, Smart ASN, berkaitan dengan digital skill, mampu mengoperasikan dan menjelaskan penggunaan mobile JKN. Service orientation membantu masyarakat yang belum melek digital. Communication skill, menyampaikan informasi dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat. Isu kedua, kurangnya pemahaman petugas piker tentang informasi layanan BPJS. Kondisi saat ini, petugas masih belum sebetulnya paham mengenai keseluruhan informasi layanan BPJS di piker. Dampak, kondisi yang diharapkan, seluruh petugas memahami informasi pelayanan BPJS yang berkaitan dengan iklim atau piker sehingga petugas dapat melakukan sosialisasi dan memberikan informasi yang akurat kepada pasien. Dampak, terhambatnya proses pemberian informasi kepada pasien karena belum sepenuhnya memahami layanan BPJS. Pihak yang terdampak, pasien atau masyarakat dan puskesmas. Hubungan dengan mata pelatihan agenda ketiga, Smart ASN. Berkaitan dengan profesionalisme, memahami regulasi dan layanan BPJS, integriti, memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab, digital literasi, memahami sistem piker. Smart ASN adalah ASN yang kompeten secara substansi dan sistem. 3. Belum optimalnya standar pelayanan serta sarana dan prasarana di puskesmas. Kondisi saat ini, saat listrik padam, pelayanan di puskesmas menjadi kurang optimal. Kondisi yang diharapkan, pelayanan bisa tetap dilaksanakan tanpa ada hambatan meskipun listrik padam seperti disediakannya genset. Dampak, terhambatnya pelayanan di puskesmas. Pihak yang terdampak, pasien atau masyarakat dan puskesmas. Kaitan dengan mata agenda ketiga, Smart ASN berkaitan dengan berorientasi hasil dan pelayanan, adaptif terhadap teknologi, cepat menyesuaikan diri. Kesimpulan, berdasarkan identifikasi dan analisis isu yang dilakukan di UPTD Puskes Benakat, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen ASN dan Smart ASN memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berbagai permasalahan yang muncul seperti pasien yang tidak membawa identitas, permintaan rujukan tanpa melalui prosedur FKTP, serta belum maksimalnya sosialisasi administrasi kepada pasien menunjukkan bahwa aspek manajerial dan kinerja ASN masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan dalam konteks manajemen ASN. ASN dituntut untuk menjalankan fungsi pelayan publik secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Smart ASN, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital masyarakat serta belum optimalnya kesiapan sarana prasarana pelayanan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa ASN perlu memiliki kompetensi digital, profesionalisme, integritas, kemampuan komunikasi, serta sikap adaptif terhadap perubahan dan teknologi. Sekian paparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ditanggapi. Mardianti, gimana Mardianti? Menurutmu gimana Mardianti?
Izin Coach, Oke ya, menurut silakan. saya paparan dari Angeli sudah sesuai dengan apa yang tugas yang Angeli emban, tetapi di isu yang Smart ASN yang nomor 3 itu, menurut saya Angeli tolong yang soal listrik tadi. Menurut saya itu bukan ranahnya Angeli, Pak, karena itu harusnya koordinasi dengan pihak yang lain. Yang Mungkin di itu isu saja. nomor 3 ya, Mardianti ya? Iya, yang padam listrik itu. Oh, saat pelayanan kesehatan menjadi kurang optimal. Penyebab itu, ya kondisi sekarang. Iya. Kondisi sekarang. Oke, ya, oke. Ya, itu jadi penyebab. Ya, jadi penyebab saja. Jangan masukkan ke cerita. Jangan masukkan ke isu, ya. Oke, jadi kalau isunya kan belum optimalnya standar pelayanan serta sarana dan prasarana, ya. Jadi belum optimalnya penerapan standar pelayanan saja gitu, Anjeli, ya. Nanti yang jadi mati lampu, sarana-sarana belum dimanfaatkan itu masih ke penyebab saja, ya. Jadi belum optimalnya penerapan standar pelayanan. Artinya sudah diterapkan, tapi belum optimal. Perlu Anjeli merasa perlu ditingkatkan lagi, itu maksudnya, gitu ya. Nah, di penyebabnya bisa karena keterbatasan sarana atau dari penyebab eksternalnya dari luar, ya. Pemutusan lampu, misalnya mati lampu tadi ya. Oke, saat listrik padam, misalnya adanya pemadaman listrik, nah itu kan bisa Mbak Di jadi penyebabnya, gitu ya. Oke, dan ini masuk ke Smart ASN atau manajemen ASN ini? Oke, kemarin kan saya bilang kalau ke fokus kita ke oknumnya, ke OSN itu sendiri, maka dia berkaitan dengan manajemen ASN kan. Ketika dia berkaitan dengan berkaitan dengan proses pengadaan atau proses penyelenggaraan sesuatu, proses tata kelola sesuatu, maka dia lebih ke Smart ASN. Artinya proses tata kelola pekerjaan itu ya yang belum berdasarkan teknologi yang belum beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi atau yang belum memanfaatkan teknologi. Nah, itu smart ya. Oke, baik. Coba kita lihat yang pertama, kita kupas satu-satu, Angeli. Nah, masih terdapatnya pasien yang datang berobat tanpa membawa kartu identitas. Oke, terdapat banyak pasien datang tanpa membawa identitas. Oke, membuat pasien menjadi lambat dan tidak optimal. Oke, ya. Nah, itu bisa jadi bisa jadi kegiatan juga itu kan, artinya dia mensosialisasi mungkin Angeli ya, mensosialisasi masyarakat supaya kalau berobat itu membawa kartu identitas gitu ya. Ya. Misalnya kan nanti kan mau di pendaftaran mau ngisi data itu Angeli ya. Kalau tidak ada kartu identitas kan ya keliru saja menuliskan nomor, misalnya nomor apa, nomor NIK misalnya. Nah, itu bisa takutnya nanti berakibat fatal kan. Salah. Oke. Apa isi datanya itu Angeli? Yang diisi itu biasanya? Nama gitu. Dia langsung kalau misalnya dia bawa kartu identitas seperti KTP Pak, minimal KTP, dia nicknya langsung bridging ke BPJS, jadi langsung ada data. Kalau nicknya udah ada, tapi dengan catatan dia sudah terdaftar BPJS. Oh gitu. Jadi kita cuma ngisi nick terus datanya langsung bridging. Muncul, ya, gitu ya. Iya. Jadi langsung muncul datanya ya. Kalau dia mengajar di mobile JKN tadi ya? Iya. Kalau dia pasien BPJS? Kalau dia pasien BPJS, dia langsung bridging, langsung keluar data. Langsung keluar ya. Oke. Jadi kamu tidak repot lagi ngisi-ngisi kan? Makanya Ya, kalau cuma masukkan nick aja, masukkan nick. Ya. Ya sama sekarang kan kayak gitu. Kalau misalnya member apa minimarket gitu ya, kayak Indo April gitu ya.
Kan biasanya kan dia cuma masukkan nomor HP nanti muncul kan, oh atas nama Muncul. Bapak ini ya. Nah, gitu kan. Ya. Oke. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, pasien datang hanya untuk meminta rujukan. Oh ya, kemarin sempat juga ada juga membahas itu. Ya. Oke. Tanpa melalui pemeriksaan, maksud Anjeli kan? Pak. Ya. Misalnya, mestinya kalau memang SOP-nya, aturannya itu ya periksa dulu kan Anjeli Periksa ya? dulu 3 Ya, kali. iya 3 kali baru dirujuk ke rumah sakit atau mana. Iya. Jadi diperiksa dulu, dikasih obat. Yang kalau sudah yang ketiga belum ada perubahan atau gimana, baru ya kan. Dirujuk. Ya, ini tiba-tiba datang nodong ya Anjeli ya. Kebanyakan Ya, nodong ya. Pak, Bu, aku nak minta rujukan, Bu, aku nak berobat rujukan. ke itu. Iya, oke. Oke. Baik, ini berhubungan juga dengan pola pikir pasien ya. Sama seperti yang nomor 1 ya. Oke. Kenapa berhubungan dengan manajemen ASN? Ya, karena itu nanti berhubungan dengan bagaimana ASN itu mengedukasi, bagaimana dia mengedukasi pasien itu. Misalnya bagaimana bagian pelayanan mengedukasi pasien di masyarakat bahwa kalau berobat bawa kartu identitas. Bagaimana misalnya dia mengidentifikasi, mengedukasi pasien bahwa rujukan itu harus 3 kali tadi ya, dirujuk, diperiksa dulu 3 kali, baru dikasih rujukan ke yang atasnya gitu ya. Ya dari vaskes, dari fasilitas kesehatan yang di atasnya, di atas puskesmas. Oke, kemudian petugas belum melakukan sosialisasi yang maksimal kepada pasien. Sosialisasi apa ini, Juli? Mengenai hak dan kewajiban pasien serta Oh, administrasi. iya. Ya ditambah itunya tuh itunya Jadi oke, belum optimalnya, gitu, belum optimalnya sosialisasi. Oke, sosialisasi apa tadi? Sosialisasi hak dan kewajiban pasien serta syarat administrasi pasien, ya, oke, yang dilakukan oleh petugas atau dilakukan ya oleh petugas, gitu ya. Oke, oke, lanjut. Yang keempat, tapi kalau yang dilakukan oleh petugas itu lebih tepatnya ke manajemen ASN tadi itu, Juli. Nah, nomor 3 ini. Oh ya, masih manajemen ASN ya? Betul, betul. Betul, betul. Iya, saya lihat, saya kira 4. Iya. Oke. Kemudian yang keempat, perekam rendahnya literasi digital masyarakat setelah penggunaan aplikasi mobile JKN. Oh, jadi tentang ini ya, sosialisasi ya, peningkatan literasi digital masyarakat. Iya, ya. Tapi ada maklum lah Juli, kalau masyarakatnya lah nenek-nenek. Iya sih Pak, itulah kendalanya. Iya, aku tidak bisa katanya, tahu kok HP ini untuk nelpon katanya. Iya. Atau kadang-kadang aku minta tolong cucung katanya. Iya. Jadi solusinya bukan hanya ke pasien, keluarga pasien juga, keluarga terdekatnya itu di ini juga. Kalau memang ini Anjeli mau dijadikan aktualisasi ya tentang peningkatan literasi digital pasien, bukan hanya pasien, diedukasi keluarganya juga, gitu kan? Iya. Biasanya kan kalau pasien berobat kan ada pendampingnya kan? Biasanya ada keluarga yang mendampingi. Apalagi kalau sudah lansia misalnya, ya lansia kayak coachnya kan lansia ini, Anjeli. Ini sudah putih-putih semua nih. Kena 60 ke atas baru masuk kategori lansia. Oh, gitu ya. Iya. Kalau kan belum ya, kan 56 belum ya, kali 56 ya. Belum. Oh, belum. Oke, alhamdulillah kalau masih belum. Ya, kena highlight lampu jadi tambah kelihatan putih-putihnya. Iya. Oke, apalagi kalau pasiennya lansia kan Angelia perlu di ini kan, perlu didampingi. Nah, jadi untuk sosialisasinya ya didampingi, keluarganya juga diberikan sosialisasi. Oke. Kemudian yang selanjutnya, oh yang tadi ya, yang ditanyakan oleh Mardianti tadi ya, yang disarankan oleh Mardianti tadi ya. Oke. Jadi masukkan saja ke penyebab, isunya tetap belum optimalnya pemberian layanan, ya kan? Ya, belum optimal pemberian layanan medis misalnya kan. Ya.
Kenapa? Kenapa penyebabnya salah satu mati lampu? Karena layanannya sudah berbasis digital gitu kan, ya kan? Termasuk tadi mobile JKN tadi kan? Ya. Oke, dan yang terakhir itu ya? Iya, terakhir itu. Oke, itulah. Ya. Baik, terima kasih Anjeli yang sudah memaparkan isunya. Untuk Anjeli, mari kita sama-sama kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi yang belum maju gimana? Ikhlas kalau tidak maju. Apa harus paparan dulu? Mardianti, Sinta, Elisa yang belum ini kan? Ya. Mau paparan atau ikhlas tidak maju? Kamu marah pulau sama kursi ini. Aku sudah siap-siap, dari depan maju. Tidak apa-apa ya, Sinta, Elisa, Mardianti, ikhlas ya. Ya, oke. Kan cuma kamu bertiga ya, yang belum maju kan? Mutiara belum, Coach. Oh, Mutiara. Ikhlas tidak kamu, Mutiara? Ikhlas ya? Ya, soalnya Ya. mau jembatan. Iya, betul. Ya, kasihan Nefri mau ini dia. Mau bentang sejadah dan memukul beduk. Gimana Nep perasaan Nep kau sekelompok ibu-ibu galau ini? Rempong enggak? Enggak dok, aman. Dok, coach aman. Aman ya? Aman ya? Tidak diserbu mak-mak kok ya? Iya, biasanya mak-mak ini rempong biasanya ya. Memang sudah kodratnya Nep. Tidak bisa kita ukir, sudah kodratnya. Ada maklum. Ya betul coach. Iya, memang sudah kodratnya. Rempong, ceriwis, gitu ya, cerewet, memang sudah kodratnya ya. Iya, tidak bisa kita salahkan. Iya. Yang aneh itu kalau cowok yang cerewet ya. Iya, agak aneh ya. Iya. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Kalau ada cowok yang kayak itu, Nep, kasih daster. Oke. Baik, saya rasa cukup pertemuan kita untuk kali ini ya. Dan ini merupakan pertemuan terakhir kita di agenda ketiga karena sore ini saya lihat sudah masuk agenda keempat dan sudah beda coachnya, sudah beda tutornya ya. Karena nanti akan ketemu Bu Milda ya. Bu Mil ya. Nah, akan ketemu Bu Mil nanti. Ya, akan ketemu Bu Mil di coaching ya. Dan juga saya mungkin masuk di kelompok 1 saya. Kelompok 1 ada belum kenal saya karena siang nanti baru teman ya. Tapi kalau kalian mau bertanya silakan saja, boleh saja di Japri kalau ada yang mau ditanyakan gitu ya, atau mau penjelasan lebih lanjut boleh ya. Insya Allah nanti kita ketemu di klasikal. Nanti di klasikal tim yang masuk di sini, tim yang masuk di angkatan 5A1 ini itu ada Pak Perlindungan, ada Bu Milda, ada Bu Tuti, Bu Dwi dan saya. Nah, gitu ya. Nanti kami gantian saja, mungkin saya di agenda 2, mungkin atau Bu Tuti agenda 3, tapi tetap tim yang ngajarnya, tetap orang-orang berlima itu yang ngajarnya. Ya. Soalnya nanti kita ketemu lagi di klasikal ya. Jaga kesehatan supaya nanti aktualisasinya lancar, ya. Oke, dan ikuti seluruh prosesnya yang ada di sini. Ya, kalau misalnya katanya Zoom, suruh pakai sekolah, kayak ini pakai sekolah ya. Tidak apa-apa. Kalau kamu sudah selesai latsar, ya tidak lagi CPNS, ya silakan kalau mau pakai bebas. Iya. Karena masih sekolah ya, ikut saja aturannya pakai sekolah ya. Ya, oke. Baik, demikian pembelajaran kita sinkronus kedua agenda ketiga pada hari ini. Pembelajaran sinkronus kedua agenda ketiga saya tutup dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Oke, sama-sama. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Sampai jumpa di klasikal. Bye-bye. Izin.